masuk kalau tanpa ada atribut ya. Yang sudah kita siapkan atributnya aksi damai. Dan saya mohon dengan sangat, karena besok, lusa, sampai kapanpun kita dengan ASDP, dengan BPTD, dengan semua tetap bersaudara. Kita hanya menyampaikan aspirasi, jangan sampai kita bikin aneh-aneh. Kita menyampaikan aspirasi tetap, tetapi dengan yang santun, yang bisa diterima semua orang, termasuk tulisan-tulisan. Juga saya tidak mau ada tulisan yang istilahnya mendiskriminasikan. Oke? Sambil menunggu, pokoknya ya kita hidup Kapasdam. Kita buat aksi kita semenarik mungkin. Kita coba lagi Pak ya. Kita coba lagi. Kapasdam. Hari ini tarif harus naik. Ku di sini, ku berdiri, ku bernyanyi hanya untuk Kapasdam. Sampai kelas. Kapasdam. Hari ini tarif harus naik. Ku di sini, ku berdiri, ku bernyanyi hanya untuk Kapasdam. Semangat Pak ya, semangat. Hidup Kapasdam. Sini ya. Oke. Perhatikan teman-teman, jangan sampai ada yang menyelusup. Ya. Sesama kita semua hanya untuk kita dan buat kita. Jangan sampai ada penyusupan. Yang jelas kita mulai berjalan, nanti teman-teman yang lain menyusul. Oke? Bendera dinaikkan, Pak. Bendera dinaikkan. Sekali lagi sebelum berangkat. Kapasdam. Kapasdam. Selamat pagi Bapak-Bapak kepolisian. Kami dari BPC Kapasdam Merak. Hari ini kita melakukan aksi untuk menuntut hak kami sebagai pengusaha pelayaran penyeberangan di Merak Bakauni, di mana tanggal 3 September kemarin sudah diumumkan ada kenaikan BBM. Secara peraturan perundang-undangan, ketika BBM itu naik, maka secara otomatis tarif penyeberangan itu harus naik. Karena BBM adalah salah satu komponen terbesar biaya dalam melakukan industri penyeberangan. Tapi sampai hari ini, kurang lebih 20 hari lebih, tarif tidak pernah ada kenaikan. Artinya tarif adalah hak kita. Kita kesini hanya satu tujuan, menuntut hak kita terhadap kenaikan tarif. Jadi
Saya mohon Bapak dari BPTD bisa mendengarkan aspirasi kami. Kami di sini tidak menuntut apa-apa, yang kami tuntut adalah hak kami masalah kenaikan tarif. Yang lebih lucu lagi, tanggal 15 September kemarin sudah dikeluarkan SK Menteri Perhubungan adanya kenaikan tarif, dan sudah disepakati tanggal 19 September tarif baru diberlakukan. Ternyata sampai hari ini SK itu tidak pernah dilaksanakan. Kita sebagai masyarakat dibohongi. Sampai kapan kita akan dibohongi seperti ini, Pak? Sementara beban biaya yang Bapak tanggung dalam mengoperasikan kapal sudah melambung tinggi. Karena BBM naik, pasti serta naik, kebutuhan lain naik, biaya booking naik. Apakah sampai menunggu industri penyeberangan ini mati? Padahal industri penyeberangan ini mempunyai jasa yang luar biasa, menyambungkan perekonomian dari Pulau Jawa ke Sumatera, Sumatera maupun ke Jawa. Meskipun truk banyak logistiknya, Pak, ketika dia tidak bisa nyebrang, percuma juga. Industri penyeberangan ini adalah salah satu cara untuk mempersatukan Indonesia. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, negara maritim. Menjadi kewajiban pemerintah bagaimana industri ini bisa tetap hidup. Apalagi banyak sekali masyarakat di sekitar Merak ini sangat bergantungan terhadap industri penyeberangan yang ada. Kalau sampai industri penyeberangan ini mati, insya Allah masyarakat di Banten juga akan mengalami kerugian. Jadi sekali lagi kita bergerak di sini hanya ada satu tujuan, kita tuntut hak kita supaya tarif segera diberlakukan. Hidup Komunisme! Hidup Komunisme! Hidup Komunisme! Tapi ingat Bapak, kita tunjukkan bahwa Kapasdam adalah organisasi yang besar. Kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan anarkis. Makanya kita bergerak, kita bersama-sama, yang kita tuju adalah kantor BPTD selaku perwakilan dari Kementerian Perhubungan. Kita minta segera tarif itu segera diberlakukan. Kalau tidak, kita terus akan melakukan aksi-aksi seperti ini. Jangan sampai pengusaha-pengusaha akan memogokkan kapal-kapalnya karena tidak sanggup melaksanakan pengoperasian kapal. Yang terakhir, ini juga berhubungan dengan Bapak. Kalau tarif ini tidak naik, gaji Bapak tidak akan naik juga. Karena pengusaha tidak mampu membayar gaji Bapak. Mau gajinya naik? Hidup gaji naik. Baik, saya menambahkan dari Pak Wahyudin. Saya akan mengutip satu pernyataan dari Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional pada saat Rakernas Kapasdam di Solo pada saat itu. Beliau mengatakan bahwa bagaimana industri penyeberangan ini akan maju kalau dibina, kalau diawasi dengan cara-cara feodal. Perlu saudara-saudara ketahui, industri kita ini memegang dua regulasi, Pak, sekaligus, perhubungan laut dan perhubungan darat. Jadwal kita ditetapkan oleh pemerintah, tarif kita ditetapkan oleh pemerintah, tapi sampai hari ini industri ini tidak pernah berkembang ke depan. Nah, jadi saya mohon kepada bapak-bapak sekalian, ini harus dimengerti. Bayangkan, Bapak Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat membentuk tim tarif nasional. Kapasdam ada 6 orang di sana, termasuk ada Biro Perencanaan, Biro Hukum, WASOP, semua unsur yang ada di Dirjen Perhubungan Darat dilibatkan. Tapi kenyataannya sampai hari ini bahwa kita tahu adanya KM 172 itu karena memang sudah ditetapkan, betul? Kita tahu bahwa karena sebentar Pak.
Kita tahu bahwa tanggal 19 akan diberlakukan karena memang pernyataan dari Dirjen Perhubungan Darat, betul? Kita tahu bahwa 3 hari pemberlakuan itu diberlakukan oleh pemerintah sesuai dengan KM 172 itu dari pemerintah, betul? Angka 11,79% itu ditetapkan oleh pemerintah dan kita tidak pernah menolak. Tidak, kita pernah meminta kepada pemerintah untuk naik setinggi-tingginya tarif itu, betul? Tapi hari ini bapak-bapak sekalian, kita direcehkan oleh pemerintah. Bayangkan KM yang sudah dibuat oleh timnya sendiri di Kementerian Perhubungan itu dianulir oleh mereka sendiri tanpa ada konfirmasi apa-apa ke Gapasda. Gapasda tidak pernah diajak berdiskusi. Kita sudah melalui prosedur bapak-bapak sekalian. Tanggal 19 September bapak-bapak mohon izin, kami juga sudah pernah ke sini, sudah menyampaikan itu kepada Kepala Balai BPTD wilayah 8 Provinsi Banten ini untuk menyampaikan aspirasi. Kita kasih waktu 2 hari. 2 hari betul? 2 hari betul? Tapi sampai pagi ini belum ada keputusan apa-apa. Kita diprank, Pak. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa DPC Gapasda sudah melakukan prosedural yang benar, Bapak. Sudah menyampaikan aspirasi. Kemarin beliau dipanggil oleh Bapak-bapak Kapolri, Polres Cilegon, dan luar biasa dimediasikan. Tapi sampai hari ini boro-boro kita diajak berunding, boro-boro kita diajak berdiskusi. Apa sebenarnya yang terjadi terhadap KM 172 tersebut? Nah, untuk itu kita terus berjuang sesuai dengan koridor hukum. Kita patuhi apa yang diminta oleh aparat kepolisian wilayah Cilegon ini. Mudah-mudahan bapak-bapak kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Siap? Siap. Semoga terguncang dengan doa-doa kita. Ini perjuangan kita suci, Pak. Perjuangan kita dilandasi oleh aturan-aturan. Bapak-bapak Kapolri yang perlu diketahui, kami tidak pernah melakukan seperti ini, Pak. Sampai kemarin Pak DPC Gapasda saya bingung. Ternyata ada aturan yang mengatakan bahwa ini harus melalui prosedur yang benar. Kami ikuti, tapi sampai juga hari ini belum ada kepastiannya. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Allah, berterima kasih kepada Bapak-bapak Polri, berterima kasih kepada BPTD yang telah memberikan fasilitas kepada kita pada siang hari ini untuk menyampaikan aspirasi itu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini perjuangan kita Bapak-bapak. Semoga kita tetap solid seperti ini, bisa menyampaikan aspirasi kita sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Setuju? Setuju? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap tetap tenang. Saya percaya bahwa Pak bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita minta dengan hormat Kepala BPTD untuk turun ke bawah untuk menemui teman-teman. Kami minta Kepala BPTD selaku perwakilan dari Kementerian Perhubungan untuk turun ke bawah menemui teman-teman yang ada di sini. Harus turun, harus. Kita. Tolong Bapak Kepala bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman. Turun. Kami Pasar. Hidup Kapasar. Silakan Bapak Kepala BPTD itu segera turun menemui teman-teman karyawan perusahaan pelayanan penyeberangan di Merak. Kami butuh penjelasan, kami butuh kepastian. Turun. Hidup. Hidup Bapak Sam. Hidup. Ayo bapak-bapak kita berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wasallam. Allah
wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Pada hari ini saya menerima aspirasi dari Babasdap dan Infa, bahkan langsung Pak Sekjen turun tangan, Pak. Saya selaku DPTD pada prinsipnya semua aspirasi pada hari ini akan kami sampaikan lagi ke Kemenhub karena kewenangan ada di sana. Jadi saya memaklumi apa yang menjadi keinginan dan keluhan Bapak-bapak semua, dan saya juga berharap dari hati kecil saya semoga ini hari ini atau besok bisa ada kepastian kenaikan tarif untuk kapal penyeberangan. Saya kira itu aja yang dapat kami sampaikan. Silakan Bapak melakukan orasinya atau aspirasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kepala, mungkin bisa dijelaskan kenapa SK 172 kok tidak diberlakukan padahal sudah diputuskan. Ya. Jadi penetapan tarif itu sudah pasti akan naik, saya yakin. Kapan, Pak? Nah, pertanyaannya kapan? Kalau saya pribadi Istri kita lebih dulu, baik. Pak. Sama, Pak. Lebih cepat lebih baik, kami yang di lapangan yang rekod. Masalahnya nilai daripada berapa naiknya itulah yang menjadi perbincangan di level atas ya. Kami juga menunggu kepastian apa yang akan kami sosialisasikan, tentunya adalah atas instruksi dari pusat. Misalnya terjadi kenaikan sekian persen, langsung saya bersama-sama dengan operator pelabuhan dan tentunya operator kapal akan segera mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, termasuk awak media. Jadi kami sama-sama menunggu, Pak. Status kami sama, Pak. Harapan saya, mungkin juga harapannya Pak Sekjen dan semuanya, Pak dari Babasdap Infa, semakin cepat semakin baik. Demikian, Pak. Kira-kira yang sudah dilakukan Pak Kepala apa Pak? Kepala BPTD supaya teman-teman merasa bahwa Kepala BPTD sudah melakukan upaya yang maksimal. Oke. Sebelum terjadi yang demo yang hari ini, sebelum-sebelumnya juga kami sudah menerima aspirasi ya dari Babasdap dan Infa, dan kemarin saya sampai maghrib ada di Jakarta, Pak. Dalam rangka ini saya sudah ketemu Pak Direktur SDP. Pak Direktur menyampaikan bahwa sudah diparap, bahkan sudah naik ke Pak Menteri, tinggal kita menunggu. Jadi saya juga sama, Pak, wait and see, menunggu dan menunggu. Tapi saya bilang untuk di lapangan sudah mulai Pak, agar segera dipercepat. Intinya itu, Pak. Saya sudah menyampaikan ke pusat untuk segera dipercepat. Gitu, Pak. Berarti Pak Kepala mendukung Pak ya, aksi ini akan terus dilakukan selama tarif ini belum diberlakukan, aksi ini akan kita terus lakukan. Pak Kepala mendukung ya. Lebih besar lagi. Baik, itu pernyataan dari Pak Ajar sebagai Kepala Balai Transportasi Wilayah 8. Walaupun juga beliau sama seperti kita menunggu, tapi ini perlu kita catat Pak Kepala, sudah 20 hari dari tanggal 3 ketika Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia menyatakan ada kenaikan BBM. Bapak-bapak sekalian, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah ketika Bapak Jokowi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau menyatakan secara terbuka bahwa maritim, industri perusahaan pelayaran itu harus menjadi konsentrasinya pemerintah pusat. Tapi hari ini saya tidak mengerti kenapa Kemenhub begitu sulit untuk menaikkan tarif-tarif kita. Bapak-bapak bayangkan Pak, industri ini paling belakang di proses kenaikan tarifnya. Betul? Kemarin kita dengar kawan-kawan ojol datang ke DPR, juga sama. Perjuangannya untuk diminta kenaikan tarif yang sesuai, yang berkeadilan, yang berkeseimbangan, supaya industri ini maju, supaya industri ini berjalan.
Bapak-bapak merasakan 2 tahun kemarin pandemi kita tidak ada muatan, betul? Kapal-kapal bapak banyak bersandar karena tidak ada muatan, betul? Hari ini BBM naik 32% Pak, khusus solar. Jadi kita bayangkan, kami tidak bisa bayangkan bagaimana ke depannya pengusaha-pengusaha kita, bapak-bapak sekalian yang mengelola industri ini di lintas Merak Bakauheni bisa menjalankan operasional kapalnya. Kalau pemerintah tidak berkonsentrasi terhadap kita, saya tidak mengerti Pak, kenapa Pak Menteri Perhubungan kita tidak percaya dengan dirjennya, tidak percaya dengan direktur TSDP-nya, tidak percaya dengan kepala balai pengelola transportasi darat yang ada di Merak Bakauheni terhadap kenaikan tarif kita. Ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Kita tidak mau industri ini diurus dengan orang-orang yang feodal Pak, betul? Semuanya harus mohon, semuanya harus minta, semuanya harus bersujud ke kakinya. Kita tidak menginginkan seperti itu, tapi kita menginginkan agar pemerintah pusat mengurus industri ini sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ada Undang-Undang 17, ada PP yang mengatur pelabuhan dan angkutan perairan. Tetapi sampai hari ini tidak terlaksana. Hari ini saya dengar Ciwandan juga buka. Belum ya, Pak Ji? Betul? Ini menunjukkan feodalistiknya Kementerian Perhubungan. Bayangkan, Menteri tahu persis existing di angkutan penyeberangan Merak Bakauheni menjadi lintasan terbesar ketiga di dunia. Dan dunia tahu Pak, bahwa lintasan ini adalah lintasan besar dan bisa dibanggakan oleh pemerintah kita di luar sana, di AIMO. Tapi hari ini kita tidak diperhatikan. Kita tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak ini. Saya sudah menyampaikan kepada Ketua Umum DPP Kapasdat, kalau seandainya hari ini tidak ada kepastian terhadap kenaikan tarif itu, kami akan melepaskan, tergantung dari bapak-bapak yang mengelola perusahaan ini, untuk diapakan kapalnya kalau tidak ada BBM. Setuju? Karena kami juga tidak bisa membantu secara asosiasi. Cukup perjuangan kami sampai di situ, sudah diterbitkan KM-nya, sudah diterbitkan angka-angkanya, tapi lagi-lagi pemerintah tidak mau berkonsentrasi kepada kita. Jadi kita hari ini sepakat ya Bapak-bapak, kita minta kepada Menteri Perhubungan untuk memberlakukan KM 172 nomor 172 tahun 2022, setuju? Kita minta kepada Menteri Perhubungan supaya menetapkan angkanya 11,79% untuk lintasan seluruh nasional, baik komersial maupun perintis, setuju? Dan kita akan bertanyakan kepada Menteri kenapa itu molor sampai hari ini tidak dinaikkan. Inilah yang menjadi perhatian kita. Kita nggak mau feodalistik yang ada di Kementerian Perhubungan ini terus berkelanjutan. Bayangkan Bapak-bapak, industri ini dipayungi oleh 2 direktorat jenderal Pak, Perhubungan Laut dan Perhubungan Darat. Ketika Bapak tidak comply terhadap satu peraturan, kapal Bapak tidak bisa jalan, betul? Ketika Perhubungan Darat tidak memberikan SPM, maka kapal-kapal Bapak tidak bisa jalan, betul? Birokrasi yang sangat panjang, birokrasi yang menjadi berbelit-belit, tidak sesuai dengan keinginan Bapak Jokowi, Presiden kita, untuk memangkas birokrasi supaya industri ini berkelanjutan, berkembang dengan baik sebagaimana harapan beliau. Tetapi sayang seribu sayang, di Kementerian Teknis tidak dijalankan, diimplementasikan keputusan-keputusan beliau. Jadi saya berharap kita akan tunggu sampai hari ini. Kalau tidak, monggo Bapak akan mendesak DPP Kapasdat akan melakukan aksi seperti apa. Prinsipnya DPP Kapasdat siap sepanjang itu sesuai dengan aturan koridor hukum yang berlaku. Kita on the track, tidak keluar dari jalur, tidak anarkis, tidak membuat kerugian kepada orang banyak, terutama kepada pengguna jasa kita. Setuju? 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan tuntutan kita kepada kementerian yang akan dibacakan oleh Pak Habib. Silakan Pak.
Hidup Kapasdam. Mohon izin Pak Kepala BPTD, hari ini saya akan menyampaikan pernyataan sikap Kapasdam pada aksi damai hari Kamis tanggal 22 September 2022, di mana kami informasikan juga bahwa aksi ini juga serentak dilakukan seluruh DPC Kapasdam di Indonesia. Di Palembang Muntok juga mengadakan, di Lembar Madangbai juga mengadakan, di Bajoy Kolaka juga mengadakan, di Ketapang Banyuwangi juga mengadakan, Pak. Jadi hari ini serentak seluruh DPC se-Indonesia melakukan aksi yang sama. Hidup Kapasdam. Saya akan membacakan pernyataan sikap Kapasdam pada aksi damai hari Kamis tanggal 22 September 2022 menuntut 1. Menteri Perhubungan segera memperlakukan tarif sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan pemerintah, ditambah dengan dampak kenaikan harga BBM karena kondisi angkutan penyeberangan yang sudah tidak kuat beroperasi lagi. 2. Menolak dengan tegas penetapan tarif yang tidak mempertimbangkan kemampuan pengusaha angkutan penyeberangan untuk menutup biaya operasional atau penetapan tarif yang dipolitisasi. 3. Jika pemerintah menetapkan tarif tidak sesuai dengan perhitungan, maka pengusaha atau Kapasdam meminta agar diberikan kompensasi subsidi terhadap selisih kenaikan harga BBM. 4. Jika pemerintah tidak segera menetapkan tarif sesuai perhitungan, maka pengusaha akan mengurangi jumlah trip sebagai wujud ketidakmampuan membeli BBM. Demikian pernyataan sikap dari DPC Kapasdam Merak. Saya mohon pada Kepala BPTD untuk bisa menyampaikan kepada Menteri Perhubungan. Dan sekali lagi, aksi ini akan kita akhiri. Kita berterima kasih kepada Kepala BPTD yang sudah mau menerima aspirasi kita, tapi yang paling penting adalah kapan tarif ini segera diberlakukan. Kami tidak perlu janji, kita tidak perlu di PHP terus, Pak. Selama ini di PHP masih dirapatkan. Pada rumusnya itu sudah ada, Pak. Ya betul. Menaikkan tarif, perhitungan tarif itu 2 jam selesai, Pak. Karena di peraturan perundang-undangan itu sudah jelas, rumusnya sudah ada. Kalau naiknya BBM sekian persen, maka tarifnya keluarnya sekian persen. Itu sudah ada. Tapi ini saya melihat memang tidak niat dari kementerian untuk bisa bagaimana industri penyeberangan ini lebih sehat. Sekali lagi, Kepala BPTD, kami mohon dukungan dari Kepala BPTD untuk segera tarif ini segera naik. Jika tidak, jangan salahkan kami, banyak kapal-kapal yang akan berhenti beroperasi. Jika kapal-kapal berhenti beroperasi, yang akan dirugikan tidak hanya kami, tapi masyarakat secara luas akan juga dirugikan. Gantian pre. Demikian Bapak Kepala BPTD, mohon izin kami menyerahkan pernyataan sikap kami. Oke teman-teman, dengan sudah kita serahkan apa yang menjadi tuntutan kita kepada Pak Kepala Balai, mari kita angkat dulu pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak-Bapak Unsur Polri sudah membantu kami dalam pengamanan ini, tentunya balasan semua dari Allah SWT. Terima kasih. Sebelum kita pulang kembali ke kantor kita masing-masing, kami mohon Pak Sekjen untuk memimpin kita dalam doa. Berkahi dan diijabah perjuangan kita pada hari ini. Saya memimpin doa secara muslim, mudah-mudahan kepada bapak-bapak yang non-muslim bisa mengikuti sesuai dengan aturan Agama masing-masing. agamanya masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin. Ini nama wa ibrahim najilah. Alhamdulillah yang bagi jalani wa zikrawazim. Sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'aizna inna sina a'tana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana waghfir lana wa anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina. Kita berdoa semoga pemimpin kita dibukakan pintu hatinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dengan sangat kurang tertib seperti ini dan sampai di bawah jangan dibikin mulai yang terdekat. Kita besok lusa apapun tapi kapanpun kita akan melakukan. Oke?